نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wasallim tasliman katsiran amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah sebagaimana kalian diperintahkan untuk bertakwa. Patuhilah perintah-perintahnya dan janganlah kalian durhaka kepadanya. Ingatlah kepadanya dengan zikir kalian dan bersyukurlah serta janganlah mengingkarinya. Allah telah memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya di setiap waktu. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Berzikir kepada Allah mencakup semua ketaatan yang bersifat ucapan dan perbuatan. Segala ketaatan merupakan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah juga bisa melalui lisan dan hati. Seorang mukmin senantiasa berzikir kepada Allah, terutama zikir yang bersifat ucapan seperti tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir. Karena zikir ini sangat mudah dilakukan oleh setiap orang dalam setiap keadaan. Seperti naik kendaraan, jalan kaki, berdiri, duduk atau berbaring. Dan karena lisan tidak akan lelah bergerak untuk berzikir. Berbeda dengan anggota tubuh lainnya, ia akan lelah karena banyak bergerak. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Oleh karenanya sudah semestinya zikir ini diperbanyak. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, yang mempunyai kerajaan dan yang memiliki pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena kalimat yang agung ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara ragam zikir yang lain. Zikir ini terikat dengan sejumlah hukum. Jadi zikir ini memiliki beberapa syarat. Ia juga memiliki makna dan konsekuensi. Zikir ini bukanlah kata-kata yang diucapkan begitu saja. Kalimat zikir ini dinyatakan oleh kaum muslimin dalam azan, iqamah, dan khutbah-khutbah. Karena kalimat zikir inilah bumi dan langit dihamparkan. Semua makhluk-makhluk ini diciptakan. Al-Quran diturunkan, para rasul diutus, dan syariat Islam ditetapkan. Demi kalimat zikir ini, timbangan-timbangan dipasang, diwan-diwan diletakkan, pasar di surga dan neraka diciptakan. Sebab kalimat zikir ini semua makhluk dibagi menjadi mukmin dan kafir. Tentang zikir ini dan hak-hak lainnya terjadilah tanya jawab di akhirat. Dan di atas zikir pula terdapat pahala dan siksa. Atas dasar kalimat zikir ini ditentukan arah kiblat, agama dibangun, serta pedang jihad dihunuskan. La ilaha illallah adalah hak Allah terhadap para hamba. Ia adalah kalimat keislaman, kunci negeri keselamatan. Ia merupakan kalimat takwa, buhul tali keislaman, buhul tali yang amat kuat. Ia adalah kalimat ikhlas. Dengan kalimat itulah kita selamat dari kekafiran dan neraka. Barang siapa yang mengucapkannya, darah dan hartanya dijaga di dunia. Apabila seseorang meyakini isi kalimat itu dengan hatinya, ia akan selamat dari neraka di akhirat dan akan masuk surga. Hal itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah
yang dengan itu ia mengharap wajah Allah. La ilaha illallah merupakan kalimat yang ringkas, sedikit huruf, ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan. Ibnu Hibban Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Musa berkata, "Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, semua hamba-hambamu mengucapkan ini." Allah pun berfirman, "Hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun itu timbangan yang lain, la ilaha illallah niscaya lebih berat timbangannya." Kalimat yang agung ini memiliki dua rukun. Yang pertama, an-nafyu, artinya meniadakan Tuhan yang berhak disembah dari selain Allah. Yang kedua, al-itsbat, maknanya menetapkan bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Dengan begitu, jelaslah bahwa maknanya adalah membebaskan diri dari syirik dan orang-orang yang musyrik, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Ketika seorang muslim mengucapkan kalimat ini, berarti ia telah membebaskan diri dari syirik dan kaum musyrikin, dan konsisten untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jika ia konsisten, berarti ia telah merealisasikan Islam dan akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Namun jika hanya mengucapkan dengan lisan tanpa mengamalkan kandungannya, manusia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Orang-orang munafik dulu juga mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, tetapi hatinya tidak meyakini hingga mereka berada di kerak neraka. Begitu juga zaman sekarang, ada orang yang mengucapkan dengan lisannya, tetapi ia masih berdoa kepada orang mati, berkeliling di kuburan untuk mendekatkan diri dengan orang yang sudah meninggal dunia, meminta bantuan kepada para wali dan orang-orang yang soleh. Mereka bernazar untuk kuburan dan menyembelih sesembelihan untuk mereka. Orang seperti ini tidak mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah karena ia tidak mengamalkan kandungannya, yaitu membebaskan diri dari syirik dan kaum musyrikin, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Karena makna la ilaha illallah adalah meninggalkan penyembahan terhadap kuburan dan mendekatkan diri kepada orang mati, seperti halnya meninggalkan penyembahan kepada berhala semisal Lata, Uzza, dan Manat. Tidak ada bedanya antara penyembahan terhadap berhala dan penyembahan terhadap kuburan. Zaman sekarang banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun mereka tidak mau mendirikan salat atau enggan membayar zakat. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa orang yang tidak salat bukanlah seorang muslim, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata faqallu sabilahum." Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Quran surat At-Taubah ayat 5. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din." Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat tidak diberikan kebebasan, bahkan boleh dibunuh dan bukan termasuk saudara kita seagama, karena memang dia kafir. Nabi bersabda, antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Sekelompok orang yang meninggalkan Nabi SAW menolak untuk membayar zakat,
padahal mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat memerangi mereka. Ucapan la ilaha illallah mereka tidak menghalangi Abu Bakar dan para sahabat untuk memerangi mereka. Mereka menganggap bahwa zakat adalah satu hak dari ucapan la ilaha illallah. Nabi bersabda, Faida qaluha asaumu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, darah dan harta benda mereka telah terselamat dariku, kecuali dengan adanya alasan yang sah. Suatu ketika dikatakan kepada Al-Hasan, orang-orang mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Kemudian Al-Hasan berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ia menunaikan hak dan kewajibannya, ia akan masuk surga. Suatu ketika seorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, bukanlah la ilaha illallah adalah kunci surga? Kemudian Wahab bin Munabbih menjawab, betul. Namun kunci memiliki gerigi. Jika engkau membawa kunci yang bergerigi, engkau bisa membuka pintunya. Namun jika tidak bergerigi, engkau pun tidak bisa membuka pintunya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, bertakwalah kepada Allah. Menjadilah pendukung kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai pendukung la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan memohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu wasamiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ini lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahimakumullah. Salah satu makna dan konsekuensi la ilaha illallah adalah berhukum dengan syariat Allah, mengharamkan apa yang haram dan menghalalkan apa yang halal, dan tidak mematuhi makhluk dan yang dalam bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus berhukum dengan syariat Allah, mengingkari hukum-hukum tagut dan menjauhinya, karena menentukan syariat hanyalah hak Allah semata. Barang siapa yang menentukan undang-undang yang digunakan untuk memutuskan hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai ganti syariat Allah, berarti ia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah. Barang siapa yang mematuhi hal itu dalam keadaan tidak terpaksa, berarti ia telah menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka usyarra'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Asy-Syu'ara ayat 21. Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini, ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh kami tidak menyembah mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bukankah mereka yang menghalalkan yang haram Allah kemudian yang telah diharamkan Allah, kemudian kalian menghalalkannya. Mereka juga mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kalian mengharamkannya. Adi menjawab, betul. Rasulullah SAW bersabda, itulah penyembahan kepada mereka. Pada zaman sekarang,
Hal itu tercermin pada penguasa yang menentukan undang-undang positif sebagai ganti syariat Islam. Begitu pula tercermin pada sebagian ahli fikih yang taklid buta kepada para imamnya meskipun para imam itu salah dalam berijtihad dan bertentangan dengan dalil. Dan juga tercermin pada golongan sufi yang menaati para syekh tarekat yang melakukan perkara-perkara syirik dan bid'ah itu. Itu semua termasuk dalam penyembahan kepada para rahib dan pendeta. Karena itulah seorang muslim yang menginginkan keselamatan bagi dirinya harus mempelajari makna la ilaha illallah, memahami konsekuensinya dan mengamalkannya sehingga ia menjadi pendukung kalimat tauhid. Allah berfirman, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu." Quran surat Muhammad ayat 19. Allah memerintahkan untuk memiliki ilmu sebelum melakukan ucapan dan perbuatan, karena amal perbuatan yang tidak dilandasi ilmu yang benar akan membawa kesesatan. Allah berfirman, "Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui hak tauhid dan mereka meyakininya." Quran surat Al-Zukhruf ayat 86. Yaitu orang-orang yang persaksikan tauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah sedang mereka mengetahui. Al-Imran ayat 135. Dengan hati mereka dan memahami apa yang dipersaksikan dengan lisan mereka. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bertakwa kepada Allah, pahamilah makna la ilaha illallah agar kalian mengetahui konsekuensinya. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab suci Allah, Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, udzukurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.